Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Baik teman-teman yang berbahagia, soimin, soimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang ya, diberi kesempatan untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Dan tidak setiap orang diberikan kesempatan ya untuk dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, untuk dapat beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Tidak setiap orang. Nah, tentunya kita hari ini yang diberi oleh Allah umur untuk dapat mencicipi nikmatnya bulan Ramadan, tugas kita, PR kita adalah bagaimana memaksimalkan dengan datangnya bulan Ramadan. Itu PR kita. Ya, begitu ya. Karena Ramadan ini wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Yuk, saya tanya. Bagaimana cara mensyukuri dengan adanya bulan Ramadan? Ayo, gimana? Di Putri apa? Bagaimana cara mensyukurinya? Banyak-banyak ibadah, Ustaz. Hah? Banyak-banyak ibadah. Oke. Itu poinnya. Intinya begini. Cara mensyukurinya, cara sederhana, sudah dipahami adalah buat Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan kemarin. Itu bentuk kesyukurannya. Karena kan saya bacakan hadis, dari kita ihtisaban. Rama berpendapat bahwa ihtisab itu kita mengharapkan pahala. Ya kan? Mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah selama bulan Ramadan. Maka buat indikator kalau ingin menjadi manusia lebih baik itu buat Ramadan itu lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Itu PR-nya. Itulah bagaimana cara kita mensyukuri dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita berbicara seorang muslim, ya, seorang muslim itu dia itu tidak pernah puas dengan apa yang dia peroleh. Ya.
Seorang muslim itu tidak pernah puas, ya, karena tidak bangga dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau kita berbicara dalam beribadah, terus meningkatkan kualitas keimanan daripada pribadi seorang muslim. Berbicara lebih baik, berbuat Ramadan ini daripada atas ukuran lebih baiknya, ini yang jadi pertanyaan. Ya, ukuran lebih baiknya bagaimana? Pertama, ya, lihat dulu yang wajib-wajibnya. Kan, ya tahun lalu ini kita kalau berbicara aman, ini kan mahasiswa darun aja, berarti memang basicnya basic ya boleh bilang pesantren yang dominan. Kalau berbicara kualitas puasa, saya tidak ragu itu baik, ya, jangan sampai terjadi ya bolong begitu ya, tanpa ada unsur syar'i seperti hamil juga enggak, tiba-tiba bolong di bulan puasa itu, naudzubillah, jangan sampai terjadi, ya, kecuali ada unsur syar'i. Nah, yang perlu kita perbaiki daripada kualitas ibadah puasa itu adalah amaliyahnya. Ya, kira-kira hal-hal yang mengurangi pahala puasanya, itu yang perlu kita tingkatkan. Kalau di puasa sebelumnya, ya misalkan, ya terlalu banyak waktu dibuang sia-sia begitu saja, ya, tanpa adanya pembacaan Al-Quran yang maksimal atau ibadah-ibadah sunnah lainnya yang perlu kita tambah, kita genjot daripada bulan Ramadan. Itu yang perlu diingatkan. Yang pertama puasa. Lihat dulu yang wajib-wajibnya, saya bilang. Ya, kalau ingin menjadi Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, itu pertama puasa. Yang kedua adalah sholat. Ya, sholat. Karena sholat ini adalah pembeda antara Muslim dengan kafir. Ya, kalau sholat ini adalah indikator keimanan seseorang. Nah, misalkan di tahun lalu, ya, ada kurang, ya, di dalam kita beribadah sholat. Ya, misalkan kurang kurang jamaahnya, kurang tepat waktunya. Nah, tahun ini ditingkatkan. Itu bentuk daripada kesyukuran kita. Cara kita mensyukuri dengan datangnya bulan Ramadan. Karena ini bulan yang Allah lipat gandakan. Kata Rasulullah, masa itu selama bulan suci. Pria yang laki-laki ya usahakan kalau bisa berjamaah dan di masjid. Ya, nah, itu. Misalkan tahun lalu ya sholat sih 5 waktu, tapi berjamaahnya kurang, gitu ya. Maka tahun ini perbaiki kualitas itu. Nah, waktu kalau bisa berjamaah. Lebih afdol lagi di masjid itu. Oke, Ustaz. Berjamaah sudah dilaksanakan. Ya. Sekarang tepat waktunya. Ya. Tepat waktu. Selama sehari semalam 5 waktu itu tepat waktu sholat berjamaah kita. Oke, sholat berjamaah sudah, tepat waktunya sudah. Kenapa? Kalau bisa seorang laki-laki, ya, ataupun perempuan sudah sebelum azan berkumandang, dia sudah hadir di masjid. Begitu. Terus dipasang target, ya, sehingga di puncaknya apa?
kehendaki sewaktu-waktu misalkan ya, berkehendak ingin mencabut nyawa kita, ingin mengambil jatah hidup kita, kita itu berada di keimanan yang tertinggi. Itu puncak daripada keimanan seorang hamba. Jadi perlu ditarget, jadi dipasang target yang tinggi. Nah itu ya puasa, sholat, ya. Nah kemudian apa lagi? Ya ditambah sunah-sunahnya, hadiahnya, ya mulainya itu terus dipasang target yang tertinggi. Kalau tahun lalu misalkan oke qiyamul lail, ya baru 2 rakaat, tahun ini tambah 4, 6 kalau bisa. Genjot 8 kalau bisa. Ya, terus apa lagi ibadah sunnahnya? Ya Al-Qur'an. Pasang target. Kalau tahun lalu misalkan hanya khotam 1 kali, ya kalau ingin baik cara mensyukuri bulan Ramadan ini tambah. Ya, pasang 2 kali khotam. Kalau tahun lalu udah 2 kali, tahun ini tambah, genjot lagi. Kita bentuk kesyukurannya harus lebih baik, tambah 3 kali. Terus begitu. Nah itu, ya, yang wajib-wajib, yang sunnah. Kemudian apa lagi? Kemudian ya pastinya kita harus menjauhi yang haram, apa yang sudah Allah haramkan. Ya, apa saja yang haram-haram. Ya, yang paling dekat di depan kita ya handphone itu. Handphone itu melalaikan. Yang main game, ya naudzubillah, kalau nonton yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Ya nonton TikTok yang live itu misalkan yang mohon maaf yang berbusananya sopan, gitu ya. Itu kan bentuk daripada keharaman. Apalagi kita menontonnya di bulan Ramadan. Itu jangan sampai kita lakukan. Ya. Nah, mungkin itu ya yang perlu kita syukuri ya, buat Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Itu bentuk daripada kita mensyukuri dengan datangnya bulan suci Ramadan. Begitu ya. Sehingga nanti begitu kita keluar dari Ramadan seperti yang yang dijanjikan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah, benar-benar kita keluar seperti bayi yang suci, terhapus daripada dosa-dosa, dan kita rawat ya, aktivitas daripada bulan Ramadan ini kita jaga di bulan-bulan berikutnya. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Ya, Allah bantu kita untuk dapat beribadah dengan maksimal selama bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja kultum yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita aplikasikan dalam kita beribadah selama bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, mahasiswa keluar daripada bulan Ramadan ini menjadi manusia-manusia, insan-insan yang lebih baik, dihapuskan segala dosa-dosanya, sehingga apa? La'allakum tattaqun, menjadi lebih takwa. Ya, itu saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.